Baik, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lagi ke dalam forum Sinarku, Seminar dan Kuliah Umum Ekonomi Makro Sintesis Keynesian Baru. Ini adalah sesi kelima dari rangkaian sesi pembelajaran yang akan kita ikuti selama 2 minggu ini. Pada hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Insukendro selaku narasumber utama kita. Dan topik yang akan didiskusikan pada siang hari ini adalah permintaan dan penawaran agregat baru. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Prof. Insukendro, seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang kemudian ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa menggunakan kolom Q&A yang ada pada layar Zoom Bapak Ibu sekalian, atau kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengajukan interaksi langsung melalui raise hand. Kami akan mengakomodasi Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung kepada Prof. Insukendro. Kurang lebih dalam 2 jam ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Insukendro, termasuk juga Bapak Ibu diberi kesempatan untuk kemudian berdiskusi. Akan diberikan giveaway kepada 2 orang pemenang seperti biasa bagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang kemudian mengunggah story di Snapgram yang kemudian memotret kegiatan atau mengunggah topik yang kemudian didiskusikan pada siang hari ini. 2 hadiah utama e-money sebesar Rp200.000 kepada masing-masing pemenang akan diumumkan di akhir sesi. Story tersebut kemudian di tag di akun @economicsugm. Jadi bagi pemenang yang beruntung akan mendapatkan e-money sebesar Rp200.000. Baik, Prof. Insukendro, kami persilahkan untuk memberikan pemaparan pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang Pak Amri, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan mengenai aggregate demand dan aggregate supply. Kemudian nanti ada aplikasi dengan COVID-19. Saya akan share dulu materinya. Oke, topiknya adalah permintaan dan penawaran agregat baru. Ya. Jadi selama hari ini bahannya itu juga ada di Insukendro 2020A. Ini ceramah saya di program doktor. Ya. Persis sama tidak, tetapi ada bahan yang di sana di 2020. Dan ini oleh program dokter sudah di-upload di YouTube. Ya, yang ceramah saya di program dokter itu bisa dilihat di YouTube. Ya, jadi kalau ada yang tertarik, cuman bahannya persis enggak. Di bagian besar ada sama. Ya, jadi ini silakan dilihat di YouTube. Totalnya ini namanya. Judulnya ini. Insukendro Keseimbangan Fluktuasi Ekonomi, Suku Bunga Real, dan seterusnya. Ini bahan kuliah umum di program MD tanggal 30 November 2020. Ya, itu bisa ini sudah oleh program dokter sudah di-upload di YouTube sehingga bisa di-download di sana. Ya. Oke. Kita akan bicara mengenai permintaan dan penawaran agregat. Kita akan bicara dulu mengenai produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Kita akan mulai dari sana. Biasa di dalam teori ada 3 pendekatan, ada pendekatan pengeluaran, ada pendekatan produksi, ada pendekatan pendapatan. Ya, kemudian sejak Agustus 2015 Indonesia menggunakan 2 pendekatan. Ya, sebelum
sebelum Agustus 2015 kita menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi. Tetapi sejak Agustus 2015 kita menggunakan tiga pendekatan untuk menghitung produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Jadi kita menggunakan tiga pendekatan ini, ya, tiga pendekatan ini. Nah, di dalam PDB biasanya kita kenal ada dua macam, yaitu pendekatan harga berlaku, PDB harga tetap. Nah, bagian besar dari kuliah kita nanti kita akan menggunakan PDB harga tetap atau PDB real, biasanya begitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah yang diterbitkan oleh BPS mengenai klarifikasi PDB. Ya. Di Indonesia ini kalau dulu kita menggunakan 9 sektor, sekarang kita menggunakan 17 sektor. Ya, jadi kita sekarang ekonominya itu lapangan usahanya ada 17 sektor, tidak 9 sektor lagi. Jadi tolong kalau Bapak Ibu masih menggunakan pendekatan yang 9 sektor, kita sudah menggunakan 17 sektor, ya 17 sektor perekonomian. Nah, kemudian ini adalah contohnya, ya contoh dari data dari BPS, ya ini data 2019. Ya. Sebentar lagi data 2020 sudah ada, sehingga ini bisa diperbaiki. Nah, ini adalah PDB berdasarkan sektor, berarti ada 17 sektor di situ, nah, 17 sektor. Nah, ini ada menurut harga berlaku tahun 2017, 2018 harga berlaku, kemudian harga konstan 2010, 2017, 2018. Nah, biasanya harga konstan ini jatuhnya 10 tahunan. Ya, 10 tahunan. Tapi 10 tahun berikutnya 2020 apakah nanti dipakai kita nggak tahu. Ya. Karena 2020 ekonomi kita jelek biasanya nanti digeser biasanya ke 2022 atau 2010, 2021 biasanya gitu. Karena ini perekonomian tahun 2020 nggak bisa dipakai panduan untuk melihat perekonomian selanjutnya. Jadi ada 17 sektor sekarang perekonomian kita, ya. Nah, kemudian ini adalah klarifikasi dari pengeluaran, ya hampir sama, hanya lebih terperinci kalau dibandingkan antara yang baru dengan yang lama itu lebih terperinci. Pengeluaran pemerintah itu lebih terperinci dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya makanan dan bahan bukan makanan, kemudian ini lebih terperinci. Ya. Nah, pendekatan pengeluaran biasanya kita menghitung, dipakai untuk menghitung pendekatan ini. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Biasanya semacam itu. Nah, kemudian ini adalah data pengeluaran, berdasarkan pengeluaran. Ya, jadi ada pengeluaran konsumsi, ada rumah tangga, konsumsi RLT, pemerintah, dan seterusnya. Sampai ekspor dan impor. Nah, ini kalau ekspor dan impor ini kalau positif berarti surplus, kalau defisit itu defisit negatif. Ya. Nah, ini adalah pengeluaran dari pengeluaran. Ya, jadi kalau di makro itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Semacam itu. Ya. Nah, kemudian konsep permintaan agregat. Jadi permintaan agregat itu konsepnya ini adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan ya, dalam negeri oleh masyarakat selama satu periode, biasanya 1 tahun. Untuk perekonomian tertutup berarti YD adalah C plus I. Untuk ini ada campur tangan pemerintah, ya, ada campur tangan pemerintah. Nah, kemudian ini perekonomian terbuka, tempoh hari kita sudah bicarakan sebetulnya. Ya, kemudian di dalam menurunkan permintaan agregat ada 2 efek yang biasa digunakan, yaitu efek Bigu dan efek Keynes. Ya, kemudian saya kenalkan di sini pendapatnya De Grauw. Ya, dia membedakan antara permintaan agregat dengan absorpsi domestik. Permintaan agregat dengan absorpsi domestik. Jadi kalau permintaan agregat C plus I plus G plus X, ya. Kalau absorpsi domestik C plus I plus G plus M. Jadi kalau permintaan agregat menurut De Grauw itu adalah permintaan keseluruhan produk, jumlah produksi barang dan jasa dalam negeri yang diminta oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan absorpsi adalah keseluruhan jumlah produksi barang dan jasa dalam dan luar negeri yang diminta atau diabsorpsi oleh masyarakat di dalam negeri. Ini menurut De Grauw, ya. Ini guru saya De Grauw ini.
ya waktu saya ngambil S2 di Belgia. Ya, dia ngajar mikro sebetulnya waktu itu, dia tidak ngajar makro, tapi ngajar mikro. Tapi dia di program ilmu ekonomi dia ngajar ekonomi internasional moneter, ya, ekonomi keuangan internasional dia ngajar di sana. Makro ekonomi atau open ekonomi dia ngajar di sana. Jadi saya 2 kali diajar ini, pertama di mikro, kemudian di makronya dia juga ngajar. Nah, kemudian ini adalah penurunan permintaan agregat yang makro yang baku menggunakan pendekatan efek Figo, yaitu asumsinya seperti ini. Jadi kalau efek Figo misalnya keseimbangan awal di E0, kemudian ini Y0, R0, ya. Kalau di bawah berarti F0, ya. Kemudian Y0, P0, di situ harga. Kemudian harga itu naik dari P0 ke P1, harga naik dari P0 ke P1, ya. Kemudian curve IS bergeser ke kiri, ya. Bagaimana argumennya di situ? Menurut Figo, ya, jika harga naik, maka uang kas real yang dipegang oleh masyarakat itu meningkat dan itu akan berpengaruh pada konsumsi. Ya, itu Figo berpendapat seperti itu. Ya. Jadi menurut Figo, jika harga naik berarti uang yang dipegang masyarakat akan berkurang. Kalau berkurang berarti konsumsi turun. Kalau konsumsi turun berarti IS bergeser ke kiri. Mungkin saya tulis. Argumennya Figo, jika harga naik di sini, maka P ke P01 ini kalau mau ditambahkan bisa, ya, mau ditambahkan bisa. Berarti ini M per P itu turun, ya, jadi M per P turun, jadi uang cash real yang dipegang itu turun. Ya. Nah, seperti itu prosesnya. Ya. Jadi ini mengapa dia seperti itu? Ya karena uang real yang dipegang itu turun, berarti konsumsi turun, macam itu. Dia logikanya dia gunakan semacam itu. Ya. Jadi kalau ini harga naik dari P0 ke P1, ini P0 ke P1, maka M per P-nya turun, jadi uang kas real yang dipegang oleh masyarakat itu turun, konsumsinya turun. Nah, konsumsi turun berarti kurva IS bergeser ke kiri. Ya, jadi ini bergeser ke kiri dari ISP0 ke ISP1. Bergeser ke kiri. Sehingga keseimbangan bergeser dari E0 ke E1. Dan kita dapatkan permintaan agregat. Semacam itu di sini. Ya. Nah, ini akan berbeda dengan muridnya. Muridnya Figo adalah gain. Kalau gain ini jika harga itu naik, ini P naik ke sana, ya. Jadi P naik dari P0 ke P1, maka M per P itu akan turun dan kurva LM bergeser ke kiri. Ini bergeser ke kiri. Macam itu, ya. Sehingga keseimbangan pindah dari E0 ke E1. Dari E0 ke E1. Jadi pindah ke E0 ke E1, ya. Sehingga kita dapatkan kurva permintaan agregat. Situ, ya. Nah, kemudian di bukunya Hubert itu dia menggunakan MP. Jadi ini harus, kalau Bapak Ibu mengikuti kuliah terus ya bisa mengikuti terus, tapi kalau loncat-loncat ya agak susah. Jadi kalau tidak kontinu mengikuti ceramah saya sejak kuliah pertama mungkin agak loncat-loncat gitu. Tapi kalau yang ikuti pertama pasti bisa. Jadi ini menurut Hubert, ya. Jadi kalau kita lihat di bukunya Hubert, ya, mari kita lihat. Urutannya kurva IS dulu dibuat, ya, kurva IS dibuat. Ya, kurva IS dibuat dulu, kemudian kurva MP pada P0 ini, kemudian dibuat garis ini, Y sama dengan YP, ya, Y sama dengan YP, kita buat dulu.
Ini garis Y sama dengan YP. Ya. Kemudian ini garis Y sama dengan YP. Kemudian kalau mau ini tambahkan di sini di bawah aja ya, supaya tidak ramai. Ini negatif. Ini negatif. Negatif. Kemudian di sebelah sini positif. Ya, jadi di sebelah sini positif. Nah, nanti semacam itu lengkapnya. Jadi pertama kita buat ini IS, kemudian kita buat MP pada B0 di sini, kemudian kita tarik garis Y sama dengan YP atau Y sama dengan Y bintang. Ya, berarti nanti di sebelah kanan dari garis ini itu positif, berarti ini adalah ekspansi, di sebelah kiri negatif, berarti ini resesi. Kemudian titik originnya ini pindah ke sana, bergeser ke sana, ya, karena ada pergeseran sumbu. Ya. Nah, kemudian kalau inflasi naik, ini P dari P0, inflasi naik dari P0 ke P1, kurva MP bergeser ke kiri, ini ke atas, atau ke kiri atau ke atas. Ya. Jadi bergeser ke atas, dari MP0 ke MP1. MP0 ke MP1, jadi ini naik ke atas, gitu. Hingga kita dapatkan permintaan agregat, ya, dapatkan permintaan agregat. Jadi permintaan agregat adalah kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara pengeluaran agregat untuk barang dan jasa seluruh rumah tangga dan perusahaan pada tingkat inflasi, tentu. Ya, yang menjamin keseimbangan di pasar uang dan pasar barang. Jadi ini yang menjamin keseimbangan di pasar uang dan pasar barang. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara apa yang disebut dengan fungsi reaksi bank sentral. Ini yang dimaksud dengan fungsi reaksi bank sentral. Nah, ini dari sini, kalau pakai ini, atau pakai ini juga sama. Ya, pakai ini juga sama. Jadi ini efek gain, jadi kalau harga naik, maka suku bunga naik. Nah, demikian juga ini, kalau inflasi naik, maka suku bunga naik. Semacam itu. Ya, jadi ini mungkin saya tambahkan di sini. Nah, itu naik di situ. Ya. Ini belum sempat semuanya diedit. Tadi pagi mulai kerja 7:30, tapi ya nggak selesai juga. Tadi malam sudah diedit, dikerjakan, tetapi ya nggak selesai juga. Jadi masih ada yang terlewatkan juga. Jadi ini tadi baru saya kirim ke Bu Evi itu sekitar jam 12 tadi, karena baru selesai. Dan makan siang, dan ngajar ini. Ya. Nah, nanti selesai jam 2:30, saya jam 3 ngajar lagi sampai jam 5. Lumayan jadi. Nah, berarti ini naik di situ, perhatikan di sini inflasi naik, berarti ini naik. Ya. Jadi logika berpikirnya bukan suku bunga naik kemudian inflasi naik, tapi inflasi naik mendorong ini naik. Logikanya begitu. Ya. Nah, ini dikenal dengan fungsi reaksi bank sentral atau central bank reaction function. Central bank reaction function. Jadi mempunyai hubungan positif antara kenaikan inflasi dengan kenaikan
suku bunga. Ini sangat dikenal sekali di dalam kebijakan moneter karena ini banyak sekali digunakan. Tapi logika berpikirnya adalah jika ada indikasi inflasi naik, maka bank sentral akan terdorong untuk menaikkan suku bunga. Ya, atau suku bunga itu diusahakan supaya inflasinya turun. Ya, kalau naik berarti inflasinya supaya tertekan. Ya. Nah, kemudian ini adalah pergeseran ke pola aggregate demand baru, itu ya, ini baru yang baru. Ya, cirinya apa di sini? Kalau yang baru itu adalah sumbunya ini. Ya, sumbunya ini adalah Y-hat di sini. Y-hat berarti makroekonomi baru, macam itu. Dan ini adalah fluktuasi output atau fluktuasi ekonomi. Ya. Nah, sekaligus saya mumpung keringan ini menjawab ada peserta yang menanyakan, Pak, kalau ininya fluktuasi ekonomi berarti fungsi konsumsi, fungsi IS dan LM, ya, jadi itu adalah fluktuasi ekonomi semuanya. Jadi diganti dengan fluktuasi ekonomi. Ya. Nah, kalau tertarik untuk membaca itu, nanti bacanya Bursa tahun 2018. Di sana ada contoh-contohnya. Jadi contohnya tidak sama dengan ini, ya, tidak sama dengan ini, tapi bisa digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai fungsi biasanya itu fungsi IS itu Y sama dengan fungsi dari suku bunga, maka di sini adalah Y-hat fungsi dari suku bunga natural, jadi gap dari suku bunga juga. Ya, jadi itu pada kuliah sebelumnya saya sudah tunjukkan di situ. Kalau ini nggak ada, Tapi pada kuliah pertama, kuliah kedua saya sudah tunjukkan bagaimana kita merumuskan model itu. Ya. Nah, ini adalah hubungannya positif. Ini naik, kemudian suku bunganya naik. Jadi bukan dibalik. Tapi karena ini naik, ini suku bunganya naik. Di situ. Nah, ini dikenal dengan fungsi reaksi bank sentral. Ya. Nah, kemudian ini agregat. Pengenalan agregat. Nah, agregat itu dari BPS tadi kita bisa menjelaskan itu, atau kita menggunakan bukunya Hubert. Pengenalan agregat sebagai berikut, dengan anggapan bahwa inflasi rasa konstan, Kerkel menjelaskan hubungan positif antara inflasi dan output gap. Ini output gap menurut konsepnya Hubert. Jadi kalau output gap menurut konsepnya Hubert adalah Y-hat. Ya. Jadi kalau konsepnya Hubert itu adalah Y-hat. Ini adalah Y-hat dalam konsepnya Hubert. Tolong peserta membuat catatan sendiri, jadi nanti tidak usah menuntut kepada panitia, kalau gitu direvisi aja itu ya. Tadi saya kirim saya belum membuat itu, jadi buat catatan sendiri aja. Daripada nunggu dari saya nanti tidak mendapatkan macam itu ya. Jadi dibuat aja catatan sendiri. Jadi ini Y-hat macam itu ya. Silakan ya peserta nanti membuat catatan nomor sekian itu output gap maksudnya Y-hat macam itu ya. Nah kemudian ini adalah model neoklasik. Saya ambil contoh di sini untuk menjelaskan ini adalah aggregate supply. Jadi persamaan 3 ini adalah aggregate supply, tapi persamaan 5 ini adalah Philip curve. Ya, jadi ini persamaan 3 ini adalah aggregate supply, tapi ini adalah curve Phillips. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dari aggregate supply ini kita bisa mendapatkan curve Phillips. Ya, jadi ini untuk menunjukkan, lalu main matematik sedikit semacam ini. Jadi ini adalah aggregate supply, yang 3A itu adalah persamaan 3A adalah aggregate supply. Kemudian yang persamaan 5 ini adalah curve Phillips. Ya, jadi ini curve Phillips. Itu. Ya. Nah, bentuk umum penawaran agregat atau curve Phillips ini untuk yang neoklasik itu adalah seperti ini. Ya. Jadi Vt dikurangi Vt-1 ditambah lambda Yt min Yt hat. Tapi ini output gap menurut makro. Ya, jadi ini output gap menurut makro, bukan output gap menurut Hubert. Ya.
Jadi ini output gap, ini menurut makro, jadi makro yang standar. Dan ini UT adalah unemployment dikurangi U bintang T, berarti itu natural unemployment. Ya, natural unemployment. Berarti ini adalah full employment. Ya, kalau Hubert tadi dia menggunakan ini, tetapi dia menuliskannya kan adalah ini sama dengan, kalau di Hubert ini sama dengan Y dikurangi YPT dikurangi YP, ya, kemudian dibagi YP. Nah, ini kalau di bukunya Hubert itu menggunakan semacam itu. Ya. Nah, misalnya kemudian dikalikan 100%. Gitu. Ya, jadi Y dikurangi YPT, kemudian dibagi YP. Nah, ini 100%, kali 100%. Ya. Nah, tetapi kalau di sini, yang persamaan 9 ini persamaan 6 ini, Y dikurangi YP, ini nggak dibagi. Ya, jadi ini output gap dalam ekonomi makro baku yang standar. Saya kasih nama lagi, ini yang baku ya. Supaya kelihatan begitu. Ya, berarti ini baku, ini makro yang baku. Jadi ini adalah output gap di sini, Y dikurangi YP, ini output gap di sini adalah pengertiannya di buku makro yang baku di sini. Ya. Nah, ini berbeda dengan di Hubert yang ini berbeda. Ini punyanya Hubert, ini saya kasih sama aja. Saya kasih warna. Nah, sekali lagi peserta tolong menyiapkan sendiri tulisan ini karena belum semuanya saya sunting, jadi masih ada yang kelewatan. Ya. Jadi sekali lagi ini output gap dalam pengertian karena ini neoklasik ya, jadi ini saya kasih nama juga makro ekonomika baku. Saya bisa membedakan nanti antara yang baku dengan yang baru macam itu ya. Ya, kepada peserta saya tidak akan membagikan ini lagi. Nanti kalau ada, tolong direvisi sendiri saja. Ya. Nah, kemudian ini adalah konsep yang baku, makro yang baku, yaitu menghubungkan antara harga dengan output, antara harga dengan output, macam itu. Ya. Ini yang biasa di ekonomi makro yang baku, ini harga dengan output, maka ini aggregate supply. Ya. Kemudian ini juga sama, tapi ini bukan harga, tapi inflasi. Jadi ada buku yang menggunakan harga dan output, ada buku yang menggunakan inflasi dan output. Ya. Termasuk bukunya Williamson 2018 juga menggunakan inflasi dengan output. Jadi namanya aggregate supply, tapi dia juga disebutkan Kerper Phillips. Jadi sama. Nah, kemudian ini pergeseran dari Kerper aggregate demand, aggregate supply, ya, yang baku, yang baru ini. Kalau baru cirinya apa? Ini ada Y-hat-nya. Ya, apa yang menyebabkan ini misalnya naik itu antara lain karena ekspektasi meningkat, biaya produksi naik, harga BBM naik, upah pekerja naik, biaya manajemen naik, penggunaan teknologi yang daluarsa atau tidak efisien lagi, ya, kemudian tenaga kerja tidak produktif. Ini akan menggeser kurva aggregate supply ke atas. Nah, kemudian ini saya membandingkan antara berbagai macam Kerper Phillips, yang mulai dari neoklasik, ya, sampai dengan
sampai dengan hybrid New Keynesian belief curve dengan variabel kejutan. Ya, ini yang kemarin sudah saya sebutkan, saya sudah melakukan studi empiris. Ya. Nah, kemudian ini adalah perbandingan antara aggregate demand, aggregate supply, aggregate supply di situ. Ini adalah Keynesian yang ortodok, ya, kemudian ini klasik yang ortodok juga sama, macam itu. Ya. Kalau Bapak Ibu tertarik melihat ini, bisa dilihat di buku ini. Ini buku ini, ya, bukunya Out and Out, buku lama ini, 2000 tahun berapa ini, buku lama. Tapi buku untuk S3, dan ini sulit matematiknya, lumayan sulit sekali. Ya, ini buku tahun 1975, ini buku macroeconomic theory, jadi bukan untuk undergraduate, tapi untuk S3. Nah, kemudian ini ada disebutkan Keynesian ortodok, ya, kemudian ada klasik, ya, Keynesian ortodok di situ. Loh, kenapa disebut Keynesian ortodok? Ini karena harga itu konstan, ya, jadi harga itu konstan macam itu. Kemarin saya sudah tampilkan juga mengenai itu, ya. Mudah-mudahan masih ingat kemarin waktu kita membicarakan suku bunga, ya, kemudian saya tampilkan Keynesian yang ortodok juga. Nah, ini adalah P itu konstan. Ya. Jadi apa sebetulnya? Ya, perbedaan yang prinsip. Klasik itu selalu menganggap bahwa output itu konstan pada long run, ya, yaitu output pada full employment. Tapi Keynesian yang ortodok ini menganggap bahwa harga itu konstan. Jadi dua ini. Nah, padahal Keynes itu adalah muridnya klasik, tetapi pandangannya sangat berbeda, karena di klasik itu output yang konstan dalam jangka panjang, sedangkan pada Keynesian yang ortodok ini harga adalah konstan. Jadi padahal dua pandangan yang berbeda antara dua kelompok ini. Ya. Nah, lalu kalau diaplikasikan di ini, ya saya tinggal mengganti aja, ya, saya tinggal mengganti aja. Jadi kalau misalnya saya mau menggunakan ini untuk yang baru, ya, jadi ini tidak ada di bahan yang dibagikan, ini baru aja saya buat sekarang ini. Jadi sekarang sumbunya saya ganti, ini, ya, ini saya ganti di situ, ya. Jadi saya ganti di sini. Kalau mau ganti ini, nah saya ganti macam itu, ya, sehingga saya dapatkan seperti ini, ya. Tapi kemudian ini harus diganti menjadi Y sama dengan YP, ya. Kemudian ini ditulis seperti tadi itu, ya, sama dengan Y dikurangi YP, ya. Dikurangi YP, kemudian dibagi dengan YP. Nah, gitu, ya. Ini berarti kita sudah ngomongkan makro baru, ya. Jadi makro baru, kemudian klasik ortodok dan ini. Jadi sekarang saya punya makro baru macam itu. Ya, jadi ini bentuknya semacam ini. Jadi long run-nya itu adalah ini long run, ya. Jadi ini Y sama dengan YP, kemudian ini pada long run ini, ya. Ini long run YS semacam itu. Yang nanti kita bicarakan juga. Nah, sekarang ini tidak P tetapi diganti dengan P, ya.
Jadi ini berarti berarti kita ganti ini dengan P macam itu, kemudian ini juga diganti dengan Pi, ya. Nah, ini berarti saya ganti di situ. Berarti saya sudah mendapatkan kurva, ini saya pindah ke atas saja. Ini saya pindah di sini. Supaya warnanya kelihatan, saya ganti dengan warna lain. Misalnya saya ganti dengan warna ini, dan ini saya ganti di sini. Saya ganti. Nah, itu lalu ini digeser ke sana, ke kanan sumbunya. Jadi ini sumbunya digeser. Ya, jadi sumbunya ini digeser ke kanan. Nah, kita geser aja supaya kelihatan. Nah, gitu ya. Jadi kita sekarang mendapatkan kurva YS baru, klasik dan Keynesian ortodok. Kalau kita masih menggunakan, tapi masih digunakan klasik dan Keynesian ortodok ini sekarang bentuknya seperti ini, vertikal, kemudian ini long run, tapi sungguhnya berbeda. Ya. Tetapi gambar ini tidak dapat Bapak Ibu dapatkan di bukunya Hubert, buku makro yang baru itu tidak ada gambar begini. Ya. Tapi kita bisa memodifikasinya untuk mendapatkan. Jadi kalau dibandingkan dengan ini perbedaannya, ini output, ini harga. Kalau di buku yang baru, kurva baru, ini inflasi, ini Y hat. Jadi ini inflasi, ini Y hat. Ingat, inflasi berarti persentase perubahan harga. Ya, persentase perubahan harga. Jadi ini dan ini. Ya. Nah, ini kalau diuji, biasanya ini I0, ini I0. Ya, biasanya kalau pakai ekonometri, ini I0, ini I0. Biasanya begitu. Ya. Nah, berarti kalau yang konvensional ini adalah ini, ya, yang tahu, yang konvensional, maka 8A ini yang baru. Ya. Jadi kalau saya buat begitu, nah, oke. Jadi nggak ada ya di buku, jadi ya dikarang aja sendiri, buat sendiri aja, macam itu. Ya, kemudian ini adalah kurva YS baru, ya, menurut Hubert di situ. Jadi ini adalah Y hat, dan sebelah kanan positif, jadi gambarnya gambar YS, kemudian garis Y sama dengan YP, geser sumbu itu ke kanan, positif negatif, kemudian ini inflasi, ini Y hat. Nah, inilah kurva aggregate supply, ya, supply. Nah, kemudian ini keseimbangan antara YD dan YS, ini keseimbangan antara YD dan YS kalau YS-nya itu pergeseran, ya, bergeser.
dari periode ke periode. Ya, jadi ini kalau ini baku berarti ini adalah Y, bukan Y hat. Jadi kalau baku berarti ini adalah Y, bukan itu, ya. Oke. Nah, jadi ini adalah Y bintang sama dengan ini, ya. Y bintang sama dengan YP. Nah, ini long run aggregate supply. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu akan menggunakan ini ke yang baru, ya, baru tinggal ganti aja. Jadi kalau mau pakai ini, kemudian saya mau ke perekonomian yang baru, makro baru, ya, tinggal mengganti ini, ya, tinggal mengganti sumbu Y ini dengan Y hat, ya. Jadi ini kalau saya ganti dengan Y hat, ya. Nah, itu kemudian ini diganti dengan inflasi tadi. Jika ganti dengan inflasi, maka saya akan dapatkan jadi ini baru, ya, ini makro baru macam itu. Ini kemudian diganti dengan inflasi. Kita dapatkan, nah, kemudian ini dinaikkan supaya, dan ini digeser ke atas. Ini. Nah, berarti saya dapatkan seperti sama dengan ini, ya, ini yang konvensional, yang baku, kemudian ini yang baru. Nah, bedanya di sini, sehingga ini adalah inflasinya konstan, sekarang tidak harga tapi diganti dengan inflasi, ya. Atau harganya konstan berarti P-nya sama dengan 0. Ya. Ini sama, keterangannya hampir sama. Ini yang bergeser adalah aggregate supply-nya, tetapi di konsepnya ini berubah, ya, sehingga ini kita bisa tambahkan di situ. Kemudian ini adalah subscript. No. Ya, jadi kita dapatkan ini gambar 10, kemudian kita dapatkan gambar 10A. Gambar 10. Ya, kita dapatkan gambar 10A, keseimbangan aggregate demand aggregate supply untuk makro yang baru. Yaitu sumbunya berbeda. Ya. Jadi ini P sama dengan P0 atau inflasinya sama dengan 0. Ya. Saya buat aja di sini. Oke, di ini sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan kurva aggregate supply, kurva aggregate berpotongan dalam konsep yang baru ini, aggregate supply yang baru, ya, hanya sama macam itu. Nah, kemudian ini adalah model sintesisnya klasik, engine baru. Ini adalah modelnya Gies dan Wagner yang saya modifikasi. Gies dan Wagner yang saya modifikasi, ya. Kemudian ini gambarnya dari Gies dan Wagner yang saya modifikasi. Berarti bedanya di sini, ya.
Bedanya di sini. Ini bedanya ada pada YH di situ ada dua kemungkinan yang saya gunakan macam itu. Ya, jadi ada dua kemungkinan untuk di sini YH Y sama dengan YP. Ya, ada dua kemungkinan ini. YH-nya itu bisa Y dikurangi YP atau Y dikurangi expected YP. Ini tadi news atau good news dan bad news. Kemudian ini menggunakan fluktuasi ekonomi. Ya, YP-nya diproksi dengan expected YP, Y. Ya, diproksi dengan itu, saya dapat fluktuasi ekonomi. Kalau positif berarti ekspansi, negatif berarti resesi. Macam itu. Ya. Nah, kemudian ini adalah ini, ya. Ini pengembangan dari yang 2015 dengan menambahkan 2. Ya, jadi ini adalah yang ini, yang 2015 riset saya itu. Kemudian saya tambahkan dengan dua hal. Ya, yang pertama adalah ini MCI, ya. Kemudian dengan kurva keseimbangan kurs di situ. Jadi ini ISMP, ya. MP-nya slope-nya positif karena perekonomian terbuka dengan sistem kurs fleksibel, kemudian ini adalah IS-nya, kemudian ini pakai IA dan YD, aggregate demand dan aggregate supply. Jadi revisi dari ini, dari tulisan saya, tahun 2005 itu, 2015 itu, ya 2015. Kemudian ini saya revisi. Nah, kemudian ini adalah kurva ISMP, kemudian saya tambahkan di sini net capital inflow. Net capital inflow sebagai rasio dari PDB potensial, kemudian ini keseimbangan kurs, pasar kurs. Nah, ini suku bunga, ini kurs. Ini mengikuti modelnya Mendel-Fleming. Ya, Mendel-Fleming. Nah, berarti kita sekarang punya 4 pasar, 4 keseimbangan. Berarti ini keseimbangan di pasar uang dan barang. Ini keseimbangan aggregate demand dengan IA, atau Philip atau aggregate supply. Kemudian di sini ada net capital inflow, kemudian di sini ada kurs. Nah, membacanya misalnya ini standar ya. Jadi kalau saya gambar ini dulu dari sini, IS dengan MP, kemudian keseimbangan di bawah kita punya YD dengan IA, ada keseimbangan yang sama di situ. Kemudian di titik ini kita buat Y sama dengan YP, sebelah kiri ini negatif, sebelah kanan ini positif. Ya, kemudian ini IA-nya atau probability-nya atau aggregate. Nah, kemudian di sebelah sini ini kurva MCI, semuanya positif, itu artinya kalau suku bunga dalam negeri meningkat berarti net capital inflow-nya meningkat. Ya, sedangkan ini adalah keseimbangan di pasar kurs. Nah, kemudian hasil studi saya yang sekarang baru dilakukan, yang dibiayai oleh fakultas tahun 2020, saya usahakan tahun ini, tapi kelihatannya ya nggak selesai juga. Ya. Harapan saya Desember ini selesai, atau November kemarin harapannya, tapi ya nggak selesai juga. Nah, hasilnya sementara ini adalah hasil studi empirik itu diverifikasi sesuai dengan harapan teoritisnya. Artinya apa? Saya membuat model yang MP-nya itu slope-nya positif. Dalam model yang saya estimate. Kemudian IS-nya slope-nya negatif di model yang saya estimate. Ya. Kemudian ini positif sama, kemudian ini negatif semacam itu, kemudian ini juga semacam itu. Ya. Nah, tapi jelas ini baru awal dan ini saya tidak menampilkan hasilnya di sini, tetapi hanya menceritakan saja bahwa hasilnya itu sesuai dengan harapan teoritisnya. Jadi ini konsisten dengan teori yang saya bangun. Dan ini memang harus ada verifikasi, karena modelnya begitu. Ya. Jadi kalau pakai teori baru ini, seperti kuliah-kuliah sebelumnya, itu ada verifikasi empiris. Jadi harus ada verifikasi empiris mengenai hasil ini. Ya. Tahun ini saya membimbing 3 mahasiswa S3 di fakultas, ya, Saudara Chandra, Saudara Mirsa, Saudara Geno.
Ya, kebetulan mereka membicarakan mengenai interaksi fiskal dan moneter, lalu menggunakan pendekatan sintesis neoklasik baru. Ya, modelnya mereka beda-beda juga, karena memang di dalam merumuskan modelnya itu sangat luas untuk berkreasi mereka masing-masing. Ya, jadi hampir sama sebetulnya, tetapi analisanya berbeda-beda untuk itu. Lalu saya juga sama menggunakan modelnya sintesis neoklasik baru atau Keynesian baru, hanya perbedaannya dalam menurunkan fungsi yang ini nantinya, ya, fungsi ini kan hanya main-main di situ. Menurunkan fungsi ini, saya menggunakan fungsi biaya, ya. Jadi menurunkan model dinamik dengan fungsi biaya, macam itu. Ya. Jadi fungsi biaya maksudnya bahwa di dalam model dinamik itu ada dua komponen fungsi biaya. Yang pertama adalah biaya ketidakseimbangan dan biaya penyesuaian. Ya, dari kedua macam biaya ini kita bisa menurunkan model dinamik forward looking maupun model dinamik backward looking. Kemudian saya tambahkan di situ fungsi twin shock, ya, twin shock. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membaca tulisan saya yang 2018 yang diterbitkan di Economy and Sociology, itu sudah menggunakan twin shock. Kemudian tulisan berikutnya 2020 yang baru saja terbit bulan April kemarin, saya juga menggunakan twin shock semacam itu. Ya. Nah, kemudian di riset saya juga menggunakan twin shock. Nah, twin shock itu kalau saya ngomongkan fluktuasi ekonomi itu shock dari aggregate supply. Tapi bisa juga shock dari aggregate demand. Ya. Jadi model saya itu menggunakan itu. Jadi ya lumayan ruwet gambarnya ini. Ya, jadi ini saya ganti semuanya. Ini saya ganti dengan fluktuasi ekonomi. Nah, kemudian ini fluktuasi ekonomi yang akan datang dan seterusnya. Jadi tidak semacam ini. Dan karena saya merevisi apa yang saya tulis tahun 2015. Tapi embrionya ada di sini. Ya, kemudian saya revisi. Ya. Jadi selama 5 tahun terakhir konsentrasi saya adalah ini sintesis neoklasik baru yang dimodifikasi semacam itu. Ya. Dan 2020 saya mendapat dana dari fakultas untuk melakukan riset itu. Harapannya nanti dipublikasi, ya, dipublikasi di jurnal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kuliah saya ini, ya itu sebetulnya berasal dari riset saya, ya berasal dari riset saya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau semester depan saya ngajar, hasil riset saya sudah ada hasilnya, hingga nanti memperkaya pengajaran makro kalau saya ngajar makro, kalau masih dipercaya di S1 ngajar makro di situ, yang itu penting juga di S3 juga begitu nanti supaya memotivasi mahasiswa untuk riset mengenai itu karena hasilnya sudah ada. Ya. Saya melakukan riset mengenai interaksi fiskal dan moneter itu sejak tahun 1991. Ya, 1991. Dan ini kebanyakan mahasiswa S3 yang ambil moneter dengan saya semuanya bicara tentang interaksi fiskal dan moneter. Mungkin saya sudah meluluskan ada sekitar 12 mahasiswa S3 yang bicara tentang interaksi fiskal dan moneter. Dari model yang paling simpel dengan metodologi ekonomi yang simpel sampai dengan yang sekarang yang complicated semacam itu. Nah, kemudian kita coba main-main di sini, ya setelah ini konfirmasinya oke, saya melakukan main-main dengan COVID-19, ini hasilnya, ya. Tapi kalau ada COVID semacam itu, maka IS-nya bergeser ke bawah. Ya. Ini syaratnya apa? Syaratnya semua orang menjalankan protokol kesehatan. Ya, syaratnya di situ. Supaya diketahui protokol kesehatannya dijalankan, maka ini analisanya hanya dari kacamata ekonomi. Jadi ini akan bergeser ke bawah, misalnya ke E0, E1, dan E2. Ya. Di bawah
aggregate demand-nya juga bergeser ke bawah. Ya. Tapi COVID ini juga menyebabkan aggregate supply, jadi aggregate supply-nya ke kiri. Jadi ini bersamaan, ya. Aggregate demand-nya turun, aggregate supply-nya juga turun. Jadi COVID ini mengakibatkan dua sisi, ya. Aggregate demand-nya turun dan aggregate supply-nya turun. Nah, perhitungan saya, kita resesi kuartal 1 itu min 162%, jadi kuartal 1 2020 kuartal 1 kita sudah resesi karena min 62%. Kemudian kuartal 2 kita resesi juga min 6,33%, berarti lebih parah dari kuartal 1. Kuartal 3 kita resesi lagi min 3,25%. Ya, ini hitungan saya di situ. Jadi saya kasih warna lain nanti dikira ini 3 ini hitungan saya. Jadi kalau ini ya saya kasih warna di situ. Jadi ini adalah min 325. Nah, kemudian di akhir bulan November pas ulang tahun saya mencoba menghitung-hitung lagi di situ, ya. Jadi kalau kita ingin agar resesinya 0, ya. Kalau kita ingin agar resesinya 0, situ, ya, ini resesinya 0 di situ. Ya, kalau kita ingin resesinya 0 di sini, oh nggak kelihatan. Ganti aja yang kelihatan. Nah, ini kalau kita menginginkan resesi 0, maka pertumbuhan ekonomi YoY itu 2,4%, atau kalau kuartal ke kuartal sekitar 4,5%. Jadi kalau kita di atas itu, maka resesi itu hilang besok. Ya. 2020 kuartal 4 itu kalau pertumbuhan YoY di atas 2,4% atau kuartal ke kuartal 4,54%, maka kita sudah bebas dari resesi. Dan ini sekaligus untuk ini yang membuat saya juga optimis bahwa kita akan baik-baik aja di masa depan. Nah, kecuali kita nggak disiplin dengan COVID, maka ini estimasi saya yang perkiraan 2020 kuartal 4 ini meleset. Berarti ini mungkin lebih tinggi lagi upaya untuk ini. Padahal perkiraannya besok kita masih minus. Kalau minus berarti ya kita masih resesi. Nah, kemudian gimana kebijakannya? Ini kebijakannya, ya. Jadi kebijakan adalah stimulus fiskal bersamaan dengan stimulus moneter. Situ. Jadi kalau ada stimulus fiskal, perhatikan yang hijau, kita lihat yang atas di situ. Ya, misalnya pengeluaran pemerintah meningkat, dan ini banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah. Kemarin kita sudah membicarakan itu stimulus fiskal bisa ke konsumen, bisa ke produsen, ya. Termasuk stimulus fiskal tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dengan fasilitas kemudahan-kemudahan yang lain yang diberikan oleh pemerintah. Situ. Nah, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja itu juga bisa mendorong semacam ini dari kacamata ini. Ya. Jadi ini akan bergeser ke kanan, situ. Ya. Katakanlah misalnya ini resesinya di sini di E2, ya, di E2. Berarti kita dorong ke sana, ke E1. Nah, ini ke E1. Ya. Nah, kalau aggregate demand ini menggeser ke atas, atau ini di sini F1, F2 ke F1, di sini E2 ke E1. Ya. Nah, mengapa ini? Ini kalau F2 ke F1, inflasi naik. Ya. Nah, inflasi naik. Harusnya MP-nya naik juga harusnya. Ya. Harusnya MP-nya naik. Jadi harusnya MP-nya naik. Kalau kita menggunakan fungsi reaksi bank sentral. Ya. Maka ini naik, harusnya ini naik. Jadi kalau ini naik, maka ini naik. Logikanya begitu. Ya. Nah, apakah harus begini bank sentral? Jawabnya tidak. Dia pertahankan suku bunga tetap di sini. Ya. Nah, lalu MP-nya diturunkan. MP-nya diturunkan sehingga kita dapatkan E3 dilakukan dengan apa ini? Ini dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia dengan stimulus moneter dalam bentuk quantitative easing. Jadi dia tidak menaikkan suku bunga, malah dia
suku bunga dibuat tetap pada awalnya, malah sekitar sebulan yang lalu suku bunganya dibuat turun lagi, ya dibuat turun lagi. Jadi titiknya akan tambah bergeser lagi di situ. Ya. Jadi titiknya akan bergeser lagi. Nah, jadi kalau kemarin itu, nah titiknya di sini malah, ya. Jadi titiknya ada di sini, di bawahnya E3 di situ. Ya, jadi ini bisa turun lagi tergantung. Jadi kalau ini diturunkan, ya, dia konstan, atau bahkan kemarin dia turunkan suku bunganya. Jadi sini ada suku bunga lagi turun, dia lebih turun lagi suku bunganya di R3. Ya, jadi suku bunga acuan BI turun. Loh, kenapa bisa begitu? Karena IA-nya juga turun. Ya, karena stimulus fiskal tidak hanya memberikan dalam bentuk G, tetapi juga bisa dengan fasilitas lain atau subsidi ke produsen, itu bisa menaikkan output. Naikkan output berarti ini menggeser, aggregate supply-nya menggeser ke bawah. Sehingga dalam contoh ini ada E3, ini ada F3. Tapi kalau ini di sini, berarti ini turun lagi di bawah. Ya. Begitu Pak Amri, ceramah saya hari ini. Baik, terima kasih Prof. Inzukindro atas pemaparannya. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A sudah masuk, Prof. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Tetuko Rawidyo Putro terkait dengan teknis perhitungan PDB, Prof. Inz. Tadi Prof. Inz memaparkan bahwa awalnya kita menggunakan perhitungan PDB hasil lapangan usaha dengan 9 sektor. Namun kemudian beralih ke perhitungan atas 17 sektor. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian untuk perhitungan runtun waktunya ketika kemudian perubahan itu terjadi? Jadi kalau yang dulu 9 kemudian 17 sekarang, bagaimana kemudian kita menghitung kembali PDB pada saat kita masih menghitung dengan menggunakan 9 sektor? Silahkan Prof. N. Oke. Ini kalau penceramahnya dulu tidak anggota FMS nggak bisa jawab ini. Ya, jadi begini Pak. Ini dulu saya anggota FMS sehingga kebetulan yang jelaskan juga Pak Erlangga sendiri waktu itu. Ya, jadi sebetulnya begitu rencana itu dibuat, itu BPS melakukan dua survei, ya, yang menggunakan 9 dengan yang menggunakan 17. Karena kalau diperinci yang 9 ini sebetulnya ini ada di sini. Hanya kemudian diklasifikasinya itu lebih terperinci. Jadi misalnya jasa, kalau dulu hanya ditulis jasa. Nah, kemudian jasa ini dimasukkan, ada jasa keuangan, ada jasa pendidikan, ada jasa kesehatan, dan jasa lain. Dulu hanya satu aja. Jadi jangan dikira dulu tidak ada, cuman dulu tidak dihitung secara terperinci. Jadi misalnya ini, jadi misalnya di sini dulu hanya industri pengolahan. Nah, kemudian industri pengolahan, kemudian listrik dan air bersih diperinci lagi, pengadaan listrik gas, kemudian pengadaan air dan seterusnya, konstruksi, kemudian perdagangan besar itu diperinci semua. Jadi dulu sebetulnya sudah ada, cuman tidak dihitung sendiri. Nah, kelebihannya, perbedaan yang mendasar dari sini adalah di sini dibutuhkan lebih banyak lagi pengetahuan kita tentang penilaian properti. Ya, jadi kalau kemarin sejak awal kuliah saya sangat mendorong agar mahasiswa atau dosen-dosen itu mengambil spesialisasi juga konsentrasi di ekonomika properti. Karena pasarnya sangat tinggi sekali, Pak, Bapak Ibu. Ya. Yang harus mereka nilai setiap tahun itu antara 7 sampai 10.000 triliun rupiah. Kekayaan masyarakat dan kekayaan negara. Jadi 7 sampai 10 triliun. Itu objek penilaiannya. Ya. Jumlah penilai di Indonesia itu sekitar 350-an. Bandingkan dengan akuntan.
akuntan ribuan, macam itu. Jadi saya kampanye juga di sini Bapak Ibu yang mempunyai anak kalau ngambil S2 jangan ke ilmu ekonomi dan ke MM kalau mau praktis, maka dia harus ngambil penilaian baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Karena kebutuhannya luar biasa, sangat tinggi dan nggak ada yang miskin, kaya semua mereka. Ya, karena memang barang langka semacam itu. Jadi saya sangat berharap sekali di forum ini saya juga akan mengkampanye di situ supaya silahkan di Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia untuk membangun itu ekonomika properti. Karena memang ini kebutuhan. Jadi ini kebutuhan. Nah, kemarin waktu saya di BPS, waktu saya menjadi anggota MMS, saya ikut ceramah di sana tentang penilaian dasar, tapi yang saya tahu di situ. Lalu orang-orang BPS saya minta, kamu kerjasama aja dengan MAPI, Masyarakat Asosiasi Penilai Profesi Penilai di Indonesia. Kebetulan saya anggota kehormatan di sana, ya. Jadi semacam itu. Jadi ini ke sana dulu sudah ada, cuman tidak terperinci, kemudian lebih terperinci lagi di sana. Tapi untuk bisa ke sini itu harus ada ahli-ahli penilai properti, ya, dan bisnis, karena tidak mungkin misalnya dia jasa perusahaan itu bukan properti ini jasa perusahaan berarti penilaian terhadap bisnis, penilaian bisnis perusahaan semacam itu. Jadi di sini ada dua penilaian yang dibutuhkan adalah penilai properti dan penilai bisnis semacam itu. Penilai bisnis lebih sedikit lagi, penilai properti lebih banyak, penilai bisnis lebih sedikit lagi. Jumlahnya itu lebih sedikit lagi, ya. Jadi caranya menghitung begitu, jadi jangan dikira ini lalu tidak ada, ya. Nah, demikian juga misalnya kalau saya bicara ini, ya, ini makanan, ini ada semua dulu, cuman nggak diperinci, lalu ditambahkan lebih terperinci lagi, lalu surveinya lebih terperinci lagi, dan lalu karena dihitung lebih baik lagi, angkanya meningkat, ya, angkanya meningkat, tapi lebih terperinci. Tapi ini dibutuhkan tenaga penilai yang bagus semacam itu, ya. Dan ini kalau BPS dia sekolahkan itu baik kursus maupun mengambil S2 di penilaian properti. Nah, kalau di UGM itu ada di MEP, di program S2 MEP. Di sana banyak orang-orang BPS yang sekolah di situ, ya. Nah, di MEP itu cukup banyak yang kita didik. Dulu ada KPK banyak ngirim tenaga penilai properti untuk ke sekolah di sini, baik sekolah khusus untuk mereka, kursus itu kelas program maupun yang ambil S2. Demikian juga BPK. Ya. Jadi makanya mereka pintar-pintar kalau suruh nilai gitu, ya, karena kita memang mendidik mereka. Karena ya kebetulan pendidikan S2 penilai properti itu yang agak kuat hanya di sini di UGM. Dan itu saya dirikan tahun 95. Ya. Jadi caranya seperti itu, Pak. Jadi jangan dari ini lalu dipecah lagi menjadi lebih terperinci, dan ini berarti surveinya lebih banyak lagi untuk itu. Nah, sebetulnya BPS itu siap untuk mengumumkan itu sebelum tahun 2015. Jadi sebenarnya mereka selesai itu tahun 2013. Ya. Nah, mengapa tidak diumumkan? Ya karena itu pemilihan umum 2014. Nah, supaya tidak mengganggu politik begitu, lalu kita umumkan 2015. Tapi sebetulnya mereka siap sebelumnya. Tapi karena itu ada masalah politik kan 2014 kan ada pemilihan umum sehingga tidak mengganggu politik begitu, lalu diundur di 2015. Begitu Pak Amri keterangannya. Baik, terima kasih Pak Wins. Kalau masih kurang jelas diundang aja ini Pak Erlangga nih dari BPS. Ya, siap Pak Wins. Untuk diberikan pemaparan mengenai bagaimana transisi perhitungan PDB. Baik, ini ada beberapa peserta yang kemudian ingin berdiskusi langsung kepada Prof. In. Saya persilahkan sebelum kita kemudian kembali lagi ke pertanyaan yang sudah disampaikan. Pak Adrianus Vivaldo, apakah ada yang disampaikan? Bapak Ibu yang lain, silahkan yang kemudian mengajukan raise hand.
Bapak Miss Bahul atau Ibu Maria barangkali? Kami persilahkan. Baik, sepertinya masih belum bisa tersambung. Saya akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini, Prof. In, berkaitan dengan tadi permasalahan aggregate demand aggregate supply yang dibahas dalam kerangka apa namanya, di kerangka Keynesian dan juga neoklasik serta sintesis baru. Pertanyaannya adalah dari Pak Ditya Hanindyo Jati. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan kurva agregat demand, bahwa kemudian kurva tersebut diturunkan dari interaksi SLM atau SMP. Kemudian pertanyaannya adalah apakah model tersebut berimplikasi bahwa kebijakan moneter dan fiskal itu hanya bisa mempengaruhi sisi permintaan dan tidak bisa mempengaruhi sisi penawaran. Apakah kemudian hal ini berarti bahwa demand side creates its own supply? Kalau kita refleksikan pernyataan dari SACE, itu kan supply creates its own demand. Tapi kemudian ini berbalikan dari apa yang dikemukakan oleh SACE. Mohon tanggapan Prof. In terkait dengan hal ini. Oke, memang itu kan menurunkan aggregate demand itu menggunakan efek Keynes, ya, efek Vigo dan efek Keynes. Nah, seperti yang saya jelaskan tempo hari, bahwa kebijakan moneter itu cenderung ke demand side, tapi kalau fiskal tidak, bisa ke supply. Tetapi karena kita membicarakannya itu pada aggregate demand, ya memang konsentrasinya ke sisi demand dari perekonomian. Oleh karena itu lalu pakai ISLM atau ISMP. Itu karena konsentrasinya ke aggregate demand. Tetapi kalau kita ngomongkan bahwa kok tidak dibicarakan aggregate supply, ya memang alirannya begitu. Aliran yang dianut. Aliran yang dianut itu kalau saya ngomongkan ekonomi makro, kemudian aliran yang dianut itu sampai dengan New Keynesian maupun New Classical, itu memang tekanannya pada aggregate demand, apalagi New Keynesian, itu aggregate demand. Bagaimana dengan aggregate supply? Nah, ini berbeda dengan pandangan dari Seyss Law atau Walras Law. Ya, jadi Walras Law atau Seyss Law. Oleh karena itu, kelompok ini cenderungnya adalah non-Walrasian. Non-Walrasian. Semacam itu. Sehingga tidak menekankan pada aggregate supply. Begitu. Tetapi kalau klasik baru ini, yang neoklasik baru ini, lalu memperhatikan dua itu, dari aggregate demand dan aggregate supply. Tidak hanya satu sisi ke aggregate supply saja, aggregate demand saja. Begitu jawabannya. Ya. Baik, Prof. Ini masih berkaitan dengan aggregate demand dan aggregate supply. Kemudian kalau beberapa ekonom kontemporer meyakini bahwa perubahan terhadap aggregate demand itu menjadi salah satu inisiatif kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Terus kemudian kalau kita merefleksikan apa yang terjadi di Indonesia, misalkan di pemerintahan era Pak Jokowi ini, kemudian pemerintah begitu masif membangun infrastruktur, yang kemudian diharapkan bisa menggeser kurva IS ke kanan, atau kemudian berimplikasi kepada agregat demand meningkat. Namun apakah kemudian kebijakan-kebijakan untuk mendorong investasi melalui infrastruktur ini kemudian diharapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Yang kemudian sering didiskusikan adalah pertumbuhan ekonomi tahunan itu tidak lebih dari 6%. Gagal artinya meleset dari apa yang kemudian ditargetkan atau meleset dari apa yang diyakini sebagai tingkat pertumbuhan optimal jangka panjang yaitu 6%. Bagaimana pendapat Prof. In terkait dengan hal ini? Oke, tidak salah ya pada aliran yang berlaku itu aggregate demand, tidak salah. Jadi misalnya kita bicara neoklasik, ya neoklasik itu aggregate supply-nya klasik, ya aggregate demand-nya Keynesian. Jadi itu neoklasik, aggregate supply-nya klasik, aggregate demand-nya Keynesian, itu neoklasik.
Tapi aggregate supply yang dia pakai itu aggregate supply di state yang kedua. Jadi state yang kedua. Kemudian aggregate demand-nya itu Keynesian, gitu. Ya. Nah, karena dia Keynesian berarti memang itu pengaruh dari Keynes. Itu tekanannya pada efektif aggregate demand. Pada efektif aggregate demand. Ya. Lalu bagaimana aggregate supply-nya? Ya, aggregate supply-nya ngikuti Walras, ngikuti Seslow. Berarti aggregate supply tugasnya memenuhi kebutuhan. Begitu. Jadi dianggap sesuatu yang oksigen kalau di model itu. Jadi ya sudah, itu semacam itu. Pokoknya nanti dipenuhi kebutuhannya semacam itu. Ya, tapi aggregate demand-nya yang dia mainkan. Jadi itu tekanannya semacam itu. Nah, lalu misalnya bagaimana dengan kebijakannya? Ya, untuk sementara karena dipengaruhi oleh neoklasik, ya kebijakannya pada aggregate demand. Semacam itu. Ya. Saya boleh pindah dulu, Pak, ke kuliah kemarin supaya kita bisa menjelaskan dengan baik apa yang ditanyakan. Bapak Ibu semua, ya, saya kalau ngajar makro, mulai dari S1 sampai S3, maka saya akan bicarakan dulu dari model klasik sampai model neoclassical, jadi sampai model yang baru di situ. Dan model ini seperti ini, kalau Bapak Ibu cari di buku nggak ada. Gambarnya kelihatan, Pak Amri, kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Ya, jadi model ini kalau dicari di buku nggak ada ya. Lalu dari mana? Ya kita ngumpul-ngumpulkan dari itu ya. Dan saya waktu S2 itu saya ngambil mata kuliah modeling. Ya. Judulnya kalau di bahasa sana adalah Special Topic in Mathematical Economics. Itu adalah modeling, economic modeling. Nah, begitu sulitnya mata kuliah itu profesornya namanya Profesor Barton. Itu dulu pernah jadi asistennya Tim Bergen di Belanda. Ini orang Belanda tapi dia host family orang Indonesia waktu saya ngambil S2. Hari pertama saya kuliah, itu ada 3 orang yang bukan bule, yang bukan orang kulit putih. Jadi lainnya itu pesertanya ada 12 orang, itu yang 3 itu bukan. 1 dari Peru, 1 dari Thailand, 1 dari Indonesia saya. Hari pertama kita kuliah, itu saya ditanyai sama Profesor Barton dan yang lain juga. Yang 3 orang ini aja, yang bule enggak ditanya. 3 orang ini tanya. Pertanyaannya begini, Ensukendro, kamu betul mau ambil kuliah ini? Lalu saya jawab, iya Prof. Nah, karena dulu saya asistennya Pak Sukaji, Profesor Sukaji, kemudian juga asistennya Pak Budiono Wakil Presiden, di samping asistennya Pak Sutatwo almarhum. Jadi waktu saya dosen baru itu saya ngasistennya 6 dosen senior. Ya. Nah, kemudian waktu saya ngambil S2 di Belgia, Pak Kaji dengan Pak Bud itu bilang begini, Dek, kalau kamu nanti kuliah di Belgia ngambil mata kuliah ini ya? Oh ya, saya patuh aja di situ. Nah, saya ngambil mata kuliah itu modeling. Nah, di Belgia itu dibedakan antara 2. Anda menggunakan alat ekonometri atau matematik, nggak boleh dua-duanya. Jadi harus salah satu. Nah, kalau ekonometri berarti ekonometri 1, ekonometri 2, ekonometri 3. Kemudian ada matematik. Matematik 1, matematik yang umum, kemudian advanced matematik dan special topic in mathematical economics. Nah, karena pesannya beliau berdua itu saya ngambil mata kuliah modeling, maka saya ngambil mata kuliah special topic in mathematical economics. Berarti saya pindah ke matematik di situ. Nggak boleh di sana. Jadi nggak boleh. Jadi
harus ngambil majornya ekonometrik atau majornya matematik, kemudian nanti malatnya itu bisa satu aja, matematik atau ekonometrik. Saya ngambil dua-duanya. Nah, saya dimarahi sama graduate programnya itu. Nggak bisa, harus salah satu. Nah, saya datang ke sini itu dipesan sama senior saya begini ngambil mata kuliah itu. Ya. Nah, hari pertama kuliah modeling itu, mathematical modeling itu, ya itu tadi Profesor Barton bilang, minggu pertama itu tanya, Ensukendra, betul kamu mata kuliah ini? Wah, masih semangat saya jawabnya. Betul, Prof. Karena ini pesan senior saya dan macam-macam, dan saya tertarik untuk mata kuliah. Ya, oke. Minggu kedua tanya lagi pertanyaan yang pertama. Ensukendra, sudah kamu pikirkan kamu mengambil mata kuliah ini? Jawab saya, iya. Tapi mulai mudun itu nadanya. Minggu ketiga ditanya lagi. Hal yang sama, ditanya hal yang sama. Udah kamu pertimbangkan, Ensukendra, kamu ngambil mata kuliah ini? Jawab saya, iya. Tapi sudah mulai melempem. Minggu keempat saya nggak ngerti kuliahnya lagi. Jadi saya nggak ngerti apa yang diajarkan oleh Profesor Barton itu. Lalu saya menghadap beliau, nah, kamu kan sudah tak tanya, macam itu. Akhirnya kita 3 orang itu diberi asisten khusus. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah di MEP lalu pengetahuannya kurang, itu lalu diberi asisten khusus di MEP. Itu ide saya dulu karena saya merasakan betul. Ya, jadi lulusan UGM itu di Catholic University itu nggak ada apa-apanya di situ. Jadi lalu diberi asisten khusus untuk ikut kuliah modeling. Macam itu. Nah, jadi kemudian saya ngambil S3 di ESSEC, ngambil lagi modeling lagi. Jadi saya ngambil 2 semester mata kuliah modeling itu. Ya. Nah, lalu jadi ini dirangkum-rangkum dari berbagai buku di situ. Lalu saya coba ngarang membuat semacam ini. Ini dari kuliah-kuliah dulu, kemudian dirangkum-rangkum. Jadi kalau dicari di buku nggak ada ya memang ini ya saya ngarang-ngarang aja semacam itu. Ya, semacam itu. Pokoknya kalau Ensukendra itu kerjaannya gitu ngarang-ngarang gitu aneh-aneh gitu, jadi ya semacam itu. Nah, kemudian ini adalah klasik. Ya, ini klasik, ini Keynes. Nah, ini klasik, ini Keynes. Nah, ini kalau kuliah makro baik 2 maupun makro 3, 4 dan seterusnya saya mesti ajari semacam ini. Nah, kemudian ini dari sisi aggregate supply. Ya, kemudian dari aggregate demand ini aggregate demand. Ini klasik. Ini Keynes. Ya. Nah, neoklasik itu apa? Neoklasik itu aggregate supply-nya adalah klasik, aggregate demand-nya Keynes. Ini bisa Bapak Ibu baca di bukunya Parkin dan Bates tahun 1988 chapter 24. Apa yang menarik? Ini di sini teori penyesuaian harga. Ya. Jika aggregate demand lebih besar dari aggregate supply, harga naik. Jika aggregate demand lebih kecil dari aggregate supply, harga turun. Tetapi itu tidak simetrik. Ya, jadi kalau aggregate demand naik dengan A%, harga naik dengan alpha persen, aggregate supply naik dengan A%, harga turun dengan B%, alpha lebih besar dari B. Ini cerminan dari apa? Cerminan bahwa teori neoklasik itu menekankan pada kendali pada aggregate demand, bukan aggregate supply. Karena efek di dalam perekonomian itu lebih buruk aggregate demand. Nah, jadi kalau di negara kita, kemudian ekonom yang ada di pemerintahan itu neoklasik, maka dia akan mengendalikan bagaimana caranya aggregate demand itu tidak defisit. Karena itu efeknya buruk, tapi juga bisa besar. Jadi kalau bisa buruk, bisa besar, karena ini semacam itu. Jadi aggregate supply-nya, ya tenang-tenang aja, aman-aman aja itu. Ya, jadi ini nggak saya kuliahkan sekarang. Jadi kalau mau ngambil S3 di UGM ya nanti ketemu saya, nanti pasti diajari di situ. Ya kerjanya promosi aja Ensukendra. Padahal sekolah S3 di Jogja itu tersulit di dunia. Oke. Berarti merujuk kepada sintesa neoklasik tadi, berarti itu berimplikasi bahwa begini, shock dari sisi demand itu lebih dikhawatirkan daripada shock dari sisi penawaran. Apakah demikian? Ya, kalau kita ikuti neoklasik begitu. Ya, jadi bagaimana? Jadi banyak teman-teman kita baik di fakultas maupun di birokrasi, termasuk misalnya Pak Budiono, Pak Pres itu,
Itu neoklasik itu pikirannya. Tapi orang anggapnya dia neolib, tapi itu neoklasik. Bu Sri Mulyani itu neoklasik. Kebanyakan orang-orang itu neoklasik. Ya. Jadi kalau itu bagaimana? Ya pokoknya efek dari aggregate demand itu perlu dikendalikan, diawasi betul. Jadi misalnya kalau pemerintah ya jangan defisit, karena defisit itu nggak bagus bagi perekonomian dan seterusnya semacam itu. Ya. Baik, Prof. Terkait dengan respon kebijakan kemudian, pada kondisi seperti sekarang, resesi karena pandemi COVID ini sendiri, kondisinya adalah bahwa otoritas fiskal, otoritas moneter, kemudian melakukan interaksi kebijakan. Menurut pandangan Prof. Sukendro, bagaimana pola interaksi yang kemudian akan lebih optimal dilakukan? Ya. Jadi begini, krisis ini mengajarkan kepada kita, ya, itu sejak tahun 1997 bahwa neoklasik itu telah gagal. Jadi pengandalan kita pada ekonomi moneter atau kebijakan moneter itu telah gagal. Ya, jadi itu nanti hari Kamis saya akan cerita tentang kebijakan sustainability, ya, keberlanjutan fiskal. Nanti di sana saya akan bahas tulisannya Blanchard tahun 2010. Ya. Nah, Blanchard itu membagi perekonomian itu menjadi 3. Sebelum krisis tahun 1997, pada waktu krisis tahun 1997-1988, kemudian setelah krisis tahun 1988. Jadi setelah krisis. Nah, krisis sebelum tahun 97 kita mengandalkan pada neoklasik. Ya, pada uang beredar, pengendalian semuanya. Pada aliran-aliran Markley, Bevia Markley, Bevia Mafia, Berkeley Mafia itu. Moneter berarti neoklasik. Pada waktu krisis tidak bisa. Sehingga disitulah fiskalis hidup lagi. Sebelumnya itu enggak penting fiskalis. Nah, sejak itu fiskalis hidup. Sejak 1997. Nah, kemudian berkembang ke krisis. Tapi krisis tahun 2020 ini, 2019-2020 ini, itu fiskal yang hidup. Di situ. Kalau tidak ada fiskal, negara sudah mati. Karena moneter nggak bisa bergerak macam itu. Jadi, oleh karena itu, lalu orang katakan, kalau segitu sekarang fiskal lead moneter, memimpin moneter. Ya mau apa kalau nggak gitu? Ya emang begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya fluktuasi fiskal dengan fluktuasi moneter, sekarang ini yang jadi leadingnya ya fiskal, mau apa lagi? Semacam itu. Suka nggak suka ya harus gitu. Semacam itu. Nah, di mana ya, di dunia manapun. Jadi kalau sekarang kita anggarannya defisit ini dengan Perpu 2020, ya kalau dari kacamata ekonomi ya ini Keynesian sekarang. Jadi kebetulan Pak Amri itu mahasiswa S3 saya semuanya bicara interaksi fiskal dan moneter. Jadi kelihatan itu yang sekarang sudah jadi disertasinya itu Chandra, itu kelihatan. Jadi memang moneter itu lead gitu. Jadi mereka komplementer bukan substitusi. Misalnya semacam itu. Ya harus ya gimana lagi, memang faktanya pada waktu krisis nggak bisa kalau nggak fiskal. Itu Pak Amri. Baik, Prof. Terkait dengan tadi bahwa kemudian fiskal itu sangat penting ketika kemudian kondisi resesi seperti sekarang. Bagaimana pendapat Prof. Sukendro terkait dengan MMT? Barangkali Prof. pernah mendengar teori modern monetary theory dari Warren Mosler. Ya. Silakan Prof. Nah, begini. Ya, jadi kalau kita mengikuti teori baru, teori yang lama itu kan begini. Kalau saya ngomongkan inflasi, maka inflasi itu fenomena moneter. Dalam teori yang baru, yang MMT itu, modern monetary theory, itu inflasi tidak hanya moneter itu. Jadi inflasi juga terkait dengan fiskal, dengan pemerintah. Nah, berarti itu fenomena fiskal, tidak hanya fenomena moneter. Semacam itu contoh. Lalu, kalau kita dulu bicara misalnya
uang beredar, nah kita seolah-olah itu hanya memperhatikan uang primer aja, ya. Tapi kemarin saya tunjukkan bagaimana di uang primer itu ada komponen pemerintah di situ, ada rekening pemerintah, ada rekening luar negeri, semacam itu. Dan di rekening pemerintah berarti ada interaksi antara fiskal dengan moneter, semacam itu, ya. Nah, di rekening pemerintah itu semacam kemarin saya sebutkan ada 3 kan, kaitannya dengan APBN, kaitannya dengan non APBN, kaitannya dengan antara yang belum jelas semacam itu. Ini serius loh, ya. Jadi kalau negara ini misalnya default nggak bisa bayar utang, itu bukan masalah moneter, ini masalahnya dari fiskal, dari pemerintah, tapi efeknya luar biasa di sana. Ya. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu pernah dengar perdebatan antara salah seorang deputi gubernur Bank Indonesia dengan seorang dirjen anggaran di Kementerian Keuangan. Ya, sampai isunya Menteri Keuangan atas usulan dirjen itu memindahkan dana pemerintah yang ada di BI ke luar. Kira-kira BI kolab enggak? Kalau misalnya dana pemerintah yang ada di BI itu, kemudian Presiden Jokowi bilang, kamu kok macam-macam, tak pindah ke danaku yang ada di sana. Kolab tidak? Kolab. Tapi berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, Presiden itu bisa memindahkan dananya kemanapun dia suka. Berdasarkan undang-undang itu bisa. Ya, tapi nggak dilakukan, karena tahu kalau itu dilakukan, kolab itu. Ya. Nah, itu semacam itu. Jadi, ya namanya koordinasi nanti, jangan begitu. Ya, kemudian, ya kalau sekarang ada dana, kemarin saya sudah ceramah tentang itu, pertanyaan ini yang kaitannya dengan kemarin, lalu ada burden sharing, macam itu. Ya memang harus begitu. Kalau menang-menangan ya menang pemerintah nanti, karena pemerintah itu kepala negara di situ, presiden itu kepala negara, dia bisa mengatakan apapun, semacam itu. Nanti kalau ada calon apa, dia bisa merubah undang-undang kan. Jadi kalau BI macam-macam, dia bisa merubah undang-undang. Tapi BI nggak bisa merubah undang-undang. Kepala negara bisa merubah undang-undang, macam itu. Nanti kalau ada calon gubernur BI lagi yang macam-macam, nah cari yang nggak macam-macam, kan bisa gitu. Ya, karena itu kepala negara dia. Gitu Pak Amri. Baik, Prof. Menindaklanjuti tadi diskusi mengenai gagasan MMT tadi, apakah ini akan mengubah fungsi reaksi bank sentral, termasuk juga bagaimana kita menggunakan kerangka analisis ISMP? Oh, ya otomatis nanti semuanya berubah, ya semuanya berubah. Tetapi apakah itu mau dilakukan? Ya saya tidak tahu. Ya, tapi kita sudah mulai masuk ke sana juga. Jadi seperti saya lama saya masukkan ke situ. Karena sejak 91 itu saya kan riset tentang hubungan keuangan antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Nah, dari sana memang tidak bisa kita menggunakan moneter yang lama. Jadi semacam misalnya adanya digital economic, nah, kita nggak bisa lagi menggunakan moneter yang lama, harus pakai moneter yang baru. Jadi MMT itu tidak hanya hanya ke sektor moneter aja, tetapi juga ke yang lain. Ya. Dan itu banyak buku-buku yang sudah terbit tentang itu. Jadi sekarang ada aliran makro heterodok, lalu moneter heterodok, semuanya pakai heterodok, mikro heterodok, semuanya semacam itu. Ya gitu, Andri. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi memang di dalam cabang makro dan mikro sendiri perkembangan aliran heterodok berkembang, dan kemudian itu berpotensi mempengaruhi kerangka analisis baku di Prof ini. Iya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf, ini tidak ada namanya. Prof, ini pertanyaannya berkaitan dengan masalah tadi profesi penilai properti. Pertanyaannya mohon dijelaskan kembali tadi profesi penilai properti, terus kemudian termasuk prospek dan segala macam.
Terus kemudian apakah tidak bisa kita memiliki skill tersebut hanya lewat kursus saja, ataukah harus kemudian mengikuti perkuliahan secara penuh? Oke, eh, aslinya itu ya, kalau kita lihat riwayatnya MAPI, itu dulu nggak ada pendidikan formal. Itu semuanya lewat kursus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kemudian MAPI juga menyelenggarakan kursus-kursus untuk meningkatkan profesi mereka. Jadi profesi itu tidak harus dengan pendidikan formal profesional, tidak harus pendidikan akademik. Pendidikannya namanya pendidikan profesi. Macam itu, ya. Nah, tetapi kemudian kita berkembang, di mana-mana berkembang semacam itu. Kalau pendidikan itu hanya kursus, itu ya hanya kalau pakai baju lengan pendek gitu, hanya jangka pendek gitu. Tapi kita tidak mendidik mereka untuk mengetahui sebetulnya konsep dasarnya itu apa di situ. Ya, jadi itu makanya pendidikan itu ke S1, ke S2 dan seterusnya itu kan ingin meningkatkan tidak hanya keterampilan dia punya, tetapi juga pengetahuan dia, pengetahuan dasar dia mengenai sesuatu itu. Jadi itu, tapi aslinya itu pendidikannya hanya kursus semuanya. Jadi orang-orang yang di MAPI itu ya dulu dengan kursus, tapi kemudian ditingkatkan semuanya semacam itu. Dan di dunia manapun begitu. Tapi bisa dengan kursus saja bisa, tidak harus dengan, karena itu kan namanya pendidikan, bukan pendidikan ya, keterampilan, pendidikan untuk keterampilan sebetulnya, ya. Jadi profesi penilai itu bukan pendidikan akademik, pendidikan profesi. Jadi misalnya kalau ada mahasiswa kedokteran, nah kan pendidikan S1-nya namanya sarjana kedokteran. Nah, kemudian dia profesi menjadi dokter. Nah, dokter itu sebetulnya pendidikannya kan yang karena ID, Ikatan Dokter, asosiasi. Jadi pendidikan asosiasi. Nah, kemudian di situ ditingkatkan menjadi pendidikan profesional. Yang pendidikan profesionalnya itu ditangani oleh universitas. Tetapi pendidikan profesinya itu ditangani oleh asosiasi. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil pendidikan di MEP, itu pendidikannya profesional, tetapi di situ ada profesinya. Ya, nah, profesinya tenaga pengajarnya dari MAPI semua. Semacam itu. Harus praktek segala macam itu standar profesi, ya. Tapi pendidikan profesionalnya itu diselenggarakan oleh universitas. Begitu. Nah, jadi kemudian kalau kita harus pendidikan itu tidak, sekali lagi tidak. Jadi sampai sekarang pun MAPI menyediakan 2 jalur. Jalur pendidikan profesional yang bekerja sama dengan universitas, lalu di situ dimasukkanlah mengenai profesi, ya, sehingga orang itu nanti mendapat 2 gelar. Ya, kalau dia lulus pendidikan S2 di MEP, dia mendapatkan magister, gelar magister. Kemudian kalau dia lulus dari pendidikan profesi, dia mendapatkan sertifikat MAPI. MAPI, bahasa Inggrisnya MAPI sertifikat, tapi sertifikat dari MAPI di situ. Apakah dia harus S2? Enggak. Dia bisa melalui jalur sendiri. Jadi sampai sekarang pun MAPI menyelenggarakan itu. Jadi kalau Bapak Ibu S2, S1, yang diminta mereka biasanya ada 4 yang diminta. Hukum dalam pengertian umum, ekonomi dalam pengertian umum, kemudian pertanian dalam pengertian umum. Pertanian umum itu artinya termasuk kehutanan, peternakan, itu bisa dimasuk di situ. Kemudian teknik dalam pengertian umum. Jadi itu semuanya bisa mengikuti pendidikan profesi penilaian di situ. Nah, keuntungan kita dalam pendidikan ini, kemudian kita bicara tentang pohon ilmunya. Nah, itu keuntungan dari kita dari kampus. Nah, setelah saya melakukan riset, kemudian saya ketemukan bahwa pohon ilmunya itu ekonomi dalam pengertian umum, termasuk akuntansi, manajemen, macam itu. Jadi pohon ilmunya itu ekonomi. Nah, kalau Bapak Ibu sekolah di luar negeri, itu bisa di teknik. Profesi itu bisa di teknik, karena memang ada teknik juga di situ. Jadi jawabannya begitu, Pak.
Pak Amri. Terkait dengan prospeknya, Prof. Apakah kemudian profesi penilai tersebut masih kemudian akan Jadi begini, seperti saya sampaikan tadi, pasarnya itu, ya, pasarnya itu dalam keadaan normal itu kan antara 7.000 sampai 10.000 triliun rupiah yang harus dinilai. Jumlah penilainya itu sekitar 350 sampai 400 seluruh Indonesia. Memang sekarang mereka sedang turun, tapi yang turun kan tidak hanya mereka, profesi mereka. Semua orang sekarang itu kesulitan mendapatkan penghasilan karena ya memang sedang krisis itu dimanapun. Nggak usah jauh-jauh, di kampus kita juga begitu, sama aja. Jadi itu tidak hanya profesi itu, tapi semua orang itu kehilangan pekerjaan karena memang ya ekonominya sedang nggak benar. Itu yang kena tidak hanya profesi itu, tetapi dalam keadaan normal sangat banyak dibutuhkan. Jadi kalau tadi saya cerita tentang BPS, itu mereka menguruskan khusus masalah itu, tidak harus pendidikan profesi. Ya. Nah, itu pasarnya luas sekali. Kalau saya ceramah atau bapak ibu yang tanya bisa lihat ceramah saya pada waktu saya pidato Dies Natalis Fakultas Ekonomi. Ya, itu ada ceramah saya mengenai penilaian, profesi penilaian. artinya kemudian barangkali isu mengenai perpindahan ibu kota, terus kemudian peningkatan investasi residensial di masa depan itu kemudian akan membutuhkan permintaan yang sangat tinggi terkait dengan penilai properti, gitu ya, Prof. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, itu pembangunan gedung dan macam-macam termasuk infrastruktur itu semuanya membutuhkan profesi penilai itu. Sekarang sangat kelihatan sekali, misalnya waktu membangun bandara Kulon Progo, itu penggantiannya semua harus dikerjakan dengan penilai yang bersertifikat, yang resmi, bukan hanya penilai-penilai biasa. Macam itu, dan itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Di perbankan segala macam, kalau jumlah tertentu, saya lupa jumlahnya berapa, kalau nggak salah 5 miliar. Itu harus menggunakan tenaga profesi yang resmi, yang bersertifikat. Karena di profesi itu kan dibagi-bagi, ya. Jadi ada baru terdaftar, kemudian ada P, ada S sampai profesi. Jadi ada 4 atau 5 jenjang penilai di situ. Ada penilai dasar sampai penilai profesi itu. Dan itu masing-masing membutuhkan pendidikan masing-masing. Ya, jadi masing-masing ada pendidikannya semacam itu. Tapi pendidikan itu diselenggarakan oleh MAPI, berarti itu hanya kursus semacam itu. Jadi kursus nanti ujian lulus. Nah, kalau yang di MEP itu memang digabungkan antara pendidikan S2 dengan pendidikan profesi. Itu mirip di kedokteran, Pak Amri. Di kedokteran itu misalnya dia ngambil spesialis penyakit dalam, tapi dia dapat S2 juga. Jadi nanti dapat S2 kedokteran ditambah profesi spesialis penyakit dalam. Gitu. Sekarang kan gitu semuanya. Baik, Prof. Baik, ini sepertinya kita sudah hampir di penghujung. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, Prof. yang kemudian membutuhkan pencerahan dari Prof. Swindro. Pertanyaan yang pertama terkait dengan fenomena rendahnya suku bunga yang terjadi di banyak perekonomian termasuk Indonesia saat ini. Bagaimana kemudian hal tersebut bisa menarik capital inflows? Mengingat investor tentu saja mempunyai ekspektasi yang relatif tinggi terhadap imbal hasil, tapi kemudian kondisi sekarang suku bunga relatif rendah, bagaimana kemudian kebijakan mobilitas dana atau capital flows yang kemudian akan dilakukan oleh Bank Sentral. Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Cornelia Ayu, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Prof. Insukendro terkait dengan adanya skema burden sharing di era pandemi seperti sekarang. Bagaimana dampaknya terhadap Bank Sentral, Bank Indonesia, terus kemudian sampai berapa lama kemudian kebijakan burden sharing ini kemudian akan ditetapkan. Silakan. Oke, yang pertama dengan capital inflows.
Ya, memang suku bunga itu menjadi satu pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya. Ya, dalam sebuah kebijakan atau sebuah keputusan itu kita harus mikirkan bahwa nilai variabel yang menjadi kunci dari program atau kunci dari kebijakan. Di banyak negara, ya termasuk Indonesia, itu suku bunga bukan menjadi pertimbangan utama kalau orang akan investasi. Ya, tapi mereka lebih menekankan kepada demand. Ada nggak permintaan itu? Kalau ada permintaan, maka orang itu tetap investasi, walaupun suku bunganya rendah atau suku bunganya tinggi. Jadi tekanannya semacam itu. Jadi suku bunga memang menjadi satu pertimbangan bagi pengambil kebijakan, tapi bukan satu-satunya itu. Ya. Kepastian hukum itu lebih penting untuk mereka. Ya, jadi misalnya mereka akan investasi kalau misalnya saya aman, kalau investasi saya terganggu dan misalnya di negara-negara komunis itu kan mereka lebih secure dengan investasinya daripada negara. Jadi kalau kerjaannya tiap hari demo, itu berarti usahanya kan nggak berhasil di situ. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Jadi suku bunga ya, tapi itu bukan satu-satunya. Demand itu kadang-kadang menjadi lebih penting. Ya, kemudian kepastian hukum, kemudian ketenaga kerjaan di situ. Ya, jadi tidak satu-satunya menjadi pertimbangan macam itu. Bahwa itu menjadi pertimbangan iya, tapi bukan satu-satunya. Misalnya dengan kurs, ya dengan kurs. Kalau kursnya itu fluktuasinya tinggi, nah orang mikir juga untuk investasi di negara itu. Ya. Tapi kalau kursnya itu lebih secure, fluktuasinya tidak tinggi, orang bisa. Tapi ada juga orang yang investasi di pasar uang. Jadi kalau fluktuasinya tinggi, oh saya lebih suka. Jadi pertimbangannya tidaknya pada suku bunga. Jadi itu capital inflow. Teorinya memang kalau ada perbedaan suku bunga, lalu kalau dalam negeri lebih tinggi, dia lebih banyak modal masuk di dalam negeri itu. Itu secara teoritis begitu. Ya. Kemudian mengenai burden sharing. Nah, secara undang-undang ini kan hanya 2021. Ya. Burden sharing itu. Jadi memang ini hanya terjadi dalam keadaan krisis. Kalau dalam keadaan normal nggak boleh, teorinya juga nggak boleh. Dan praktisnya, best praktisnya juga tidak. Jadi best praktisnya itu kalau mau membeli surat berharga, bank sentral itu di pasar sekunder, bukan di pasar primer. Itu begitu, itu teorinya begitu. Dan best praktisnya di semua negara ya begitu. Tapi kalau keadaan krisis ya kan nggak ada toh yang pengen krisis itu berkepanjangan. Jadi ya harapannya ya jangan lama-lama, 2 tahun aja, 2020, 2021 selesai. Begitu Pak Amri. Baik, terima kasih Prof. In. Sepertinya kita sudah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom Q&A. Kita sudah hampir di penghujung acara, tapi sebelum saya tutup, barangkali ada Bapak Ibu yang kemudian ingin berdiskusi secara langsung kepada Prof. In. Ada hal yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, silahkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan raise hand. Baik, sebelumnya belum ada yang tersambung, sepertinya Prof. In. Jadi, selamat siang, Prof. Ini dengan Pak Lalu Solihin. Ya. Silakan Pak. Prof, mohon maaf sebelumnya karena saya kemarin salah jadwal, jadi pertemuan 1-2 tidak ikut. Jadi mungkin pertanyaan saya ini mungkin pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya mungkin, Prof. Nah, saya melihat di materi yang sudah dibagi di situ mengenai di halaman berapa ini? Nah, kalau yang saya tahu itu kan model itu ada ISLM, Prof. Tetapi di materinya Prof ini tulisannya ISMP gitu, Prof. Nah, sebetulnya pertanyaan sih yang pertama di situ, Prof. Apa namanya? Perbedaan apakah memang itu beda istilah atau memang juga berbeda makna antara ISLM dengan ISMP itu. Kemudian yang kedua,
di sekilas tadi di materinya Prof yang ditampilkan ada Keynes dan neoklasik. Di model saya tadi tidak terlalu jelas membacanya, tetapi itu perbedaan antara pasar uang ya tadi, kalau tidak salah itu dengan pasar uang di teori neoklasik sama Keynes itu kayaknya hampir sama, Prof. Apa saya salah lihat? Mohon penjelasan. Apakah ada perbedaan? Oh ya, di klasik sama Keynes, Prof. Di klasik itu kalau di penawaran agregat itu kan Y sama dengan Y kali KL di produksi, fungsi produksi. Kemudian di Keynes juga sama, Y sama dengan Y dikali KL. Mungkin ada perbedaannya, Prof, di model ini. Kalau di bawahnya mungkin saya juga tidak begitu ahli membaca ini, Prof. Mungkin kalau boleh mohon penjelasan. Jadi itu, Prof, ada dua pertanyaan saya mengenai ISLM dengan ISMP. Kemudian yang kedua, perbedaan antara teori klasik dengan Keynes di permodelan produksi dan pasar tenaga kerja tadi, Prof. Terima kasih, Prof, sebelumnya. Oke. LM dan ISMP. Saya sudah tahu ya. LM itu berarti pasar uang, keseimbangan di pasar uang. Jadi gini, kurva LM adalah kurva keseimbangan di pasar uang yang sasaran kebijakan moneternya uang beredar. Sedangkan kurva MP adalah kurva keseimbangan di pasar uang yang sasaran kebijakan moneternya suku bunga. Jadi ada perbedaan, Pak. Lalu kalau yang pertama, yang LM itu kebijakan moneternya uang beredar. Tapi kalau MP, kebijakan moneternya suku bunga. Nah, kalau kita aplikasikan di Indonesia, yang LM itu lebih cocok kalau kita menganalisis perekonomian Indonesia sebelum Juli 2005. Karena setelah Juli 2005, itu ada sasaran kebijakan moneternya suku bunga, yaitu BI rate. Jadi kita harusnya menggunakan kurva MP. Ya. Jadi kalau sekarang Pak Lalu itu melakukan riset ekonomi, maka harusnya pakai MP, bukan pakai LM. Karena kalau MP itu memang kebijakan moneternya sasarannya adalah suku bunga, yaitu suku bunga BI rate sekarang, yang BI rate. Itu yang pertama. Kemudian antara Keynes dengan klasik di agregat supply itu kalau di klasik itu harga itu fleksibel, ya. Jadi semua terjadi dalam keseimbangan pasar tenaga kerja dan seterusnya. Tapi kalau di Keynesian itu ada yang disebut dengan short side principle. Short side principle itu artinya pasar di output, di pasar tenaga kerja itu ada yang mendominasi. Ya. Bisa karena demand, bisa karena supply. Jadi ada yang mendominasi pasar. Jadi ada yang karena demand, permintaan tenaga kerja, bisa karena supply tenaga kerja. Itu mengakibatkan seperti itu. Jadi kalau di klasik itu tidak ada pengangguran, maka di Keynesian itu ada pengangguran. Semacam itu. Nah, kalau neoklasik dengan neo-Keynesian berkaitan dengan pasar uang itu sama. Karena neoklasik menggunakan agregat demand-nya Keynesian. Gitu. Begitu Pak Amir. Pak Amri. Baik Prof. Ins, terima kasih. Baik Prof. Ins, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir barangkali untuk menutup sesi kita terkait dengan masalah permintaan dan penawaran agregat baru yang kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Ins. Bagaimana, ini pertanyaan dari Ibu Fitriani Lestari. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak dari excess supply terhadap pendapatan nasional dan juga pajak, tingkat pajak. Silakan Prof. Kalau kita mengikuti teorinya neoklasik, ya, bagaimana ekses dari agregat supply nggak terlalu kelihatan, ya.
Tapi tekanannya pada aggregate demand memang di situ. Jadi tapi kalau kita menggunakan teori yang baru, loh, excess supply dominan itu. Pengaruhnya besar kepada output dan pengaruhnya besar terhadap kalau pajak itu fungsi dari pendapatan, pengaruhnya besar terhadap pajak. Semacam itu. Begitu Pak Amri. Baik Prof. Ins, terima kasih banyak atas pemaparannya selama 2 jam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan sesi yang kelima dari rangkaian sinarku yang kita selenggarakan dalam 2 minggu ini. Sesi kelima ini memang spesifik mengangkat topik atau mendiskusikan topik terkait permintaan dan penawaran agregat baru. Kita akan kembali bertemu lagi di hari Kamis untuk sesi yang ke-6, sesi terakhir. Prof. In akan menjelaskan masalah kesinambungan fiskal. Itu akan menjadi tema utama kita pada hari tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sukenjo yang telah memberikan pemaparan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi untuk mengikuti sesi ini dan juga mengikuti diskusi pada siang hari ini. Sebelum saya tutup sesi kita pada Selasa ini, saya ingin menyampaikan pengumuman terkait dengan pemenang dari pemenang untuk siang hari ini adalah Diptya Hanin Diojati dan SKANGW_RRR. Bapak Ibu berdua berhak mendapatkan giveaway e-money sebesar 200.000. Nanti kemudian Bapak Ibu bisa menghubungi panitia untuk menindaklanjuti hal tersebut. Baik, kita tutup sesi diskusi kita siang hari ini, Prof. In. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Kita berjumpa lagi di hari Kamis, sesi kita yang terakhir. Materi dari Prof. Ins itu kemudian Bapak Ibu dapat unduh di tautan yang sudah dikirimkan oleh panitia sebagaimana disampaikan di kolom chat. Baik, kita tutup Prof. In untuk siang hari ini. Bapak Ibu sekalian diperkenankan untuk meninggalkan forum Zoom. Terima kasih banyak. Oke Pak Amri, saya live ya. Silakan Prof. Terima kasih banyak.